Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Twidiana Budi Hapsari selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, teman-temanku sekalian, dalam kesempatan kali ini perkenankanlah kelompok kami untuk mempresentasikan terkait kerja kelompok kita mengenai postmodernisasi dari film Koko. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Wulan Yanistianti dengan NIM 202107100023, Akila Sarah Jauhara dengan NIM 202107100045, dan juga Muhammad Fatil Ikrom dengan NIM 2021071014. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Akila. Kepada Mbak Akila, saya persilakan. Terima kasih Mbak Yanis. Di sini saya akan memaparkan mengenai identitas film Koko. Film Koko disutradarai oleh Lee Unkrich yang diproduseri oleh Darla K. Anderson, tentu dengan scriptwriter Adrian Molina. Rumah produksi dari film Koko tersebut adalah Pixar Animation Studio dan dirilis oleh Walt Disney. Dirilis pada tanggal 22 November 2017 di Amerika dan di Indonesia dirilis pada tanggal 24 November 2017. Kemudian di sini terdapat 5 pemeran utama dan 5 orang pengisi suara dari pemeran utama tersebut. Yang pertama Anthony Gonzalez, dia pengisi suara dari Miguel Rivera. Kemudian ada Gael Gracia Bernal, dia sebagai Hector. Kemudian Benjamin Bratt sebagai Ernesto de la Cruz. Selanjutnya Rene Victor sebagai Abuelita, dan yang terakhir Anna Ofelia Murguia sebagai Mama Koko. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sinopsis dari film Koko. Film Koko merupakan kisah Miguel Rivera, seorang anak berusia 12 tahun yang tinggal bersama neneknya yang bernama Mama Koko. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di Meksiko. Saat Koko kecil, ia tinggal bersama sang ibu, Imelda Rivera. Dan saat itu musik sangat dilarang dalam keluarganya. Namun kini sang cicit Miguel justru diam-diam bermimpi menjadi musisi seperti Ernesto de la Cruz, yang merupakan seorang bintang film dan penyanyi populer generasi Imelda. Yang ia ketahui sebagai Ernesto dan menyimpulkan bahwa dirinya adalah cicit Ernesto. Sejak saat itu, Miguel mencoba memasuki makam Ernesto dan mencuri gitar miliknya untuk digunakan dalam sebuah pertunjukan. Nah, ajaibnya ketika Miguel memetik gitar, ia menjadi tidak terlihat oleh semua orang di sana, di tempat pertunjukannya. Ia hanya bisa melihat dan dilihat oleh anjingnya saja, serta kerabatnya yang sudah meninggal saat itu yang sedang berkunjung dari negeri orang mati untuk liburan. Kemudian membawa serta Miguel ke alam mereka tersebut. Sejak saat itu, Miguel mengalami banyak kejadian di negeri orang mati atau dunia lain. Ia melakukan perjalanan yang di luar dugaan untuk mencari tahu tentang sejarah keluarganya. Di sanalah Miguel juga bertemu dengan Hector, sebuah kerangka keberuntungan. Kurang lebih begitu sinopsis dari cerita Koko yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Yanis selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Akila. Selanjutnya ialah analisis nilai postmodernisme dalam film Koko yang akan disampaikan oleh Mas Ikrom. Kepada Mas Ikrom, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Kila. Yaitu yang selanjutnya adalah analisis nilai postmodernisme dalam film Koko 2017.
Yang pertama ada intertekstualitas temuan dalam film, yaitu budaya Meksiko dan musikal Meksiko. Film ini merangkul unsur-unsur budaya Meksiko termasuk perayaan Dia de los Muertos, seni rupa Meksiko, musik mariachi, dan tradisi keluarga. Dan film ini menggabungkan berbagai jenis musik, mulai dari mariachi hingga ranchera, dan bahkan mencakup unsur musik Broadway. Yang selanjutnya ada ambiguitas identitas. Identitas spiritual dalam kehidupan setelah mati dan ambiguitas identitas karakter. Yaitu film ini menggambarkan dunia orang mati dan menunjukkan bagaimana roh-roh yang telah meninggal masih mempertahankan identitas mereka. Film ini juga menggambarkan ambiguitas identitas karakter seperti Ernesto de la Cruz yang memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Ini mencerminkan cara film tersebut mengeksplorasi dimensi kompleks dalam identitas karakter, bukan hanya melihat dalam konteks yang sederhana. Terus yang selanjutnya ada postmodernisme narasi non-linear. Dalam film tersebut, khususnya pada saat Miguel memasuki dunia orang mati, ini menciptakan masa lalu kini dan masa depan dalam narasi yang tidak konvensional. Selanjutnya ada ironi. Yang signifikan dalam cerita adalah konflik antara keinginan Miguel untuk menjadi musisi dan larangan keluarganya terhadap musik. Miguel memilih untuk mengikuti mimpinya meskipun melanggar tradisi keluarganya. Hal ini menciptakan ketegangan ironis antara impian individu dan nilai-nilai keluarga. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ikrom. Dari presentasi kali ini dapat kita simpulkan bahwasannya nilai postmodernisme dalam film Coco adalah film ini dapat merangkul unsur-unsur budaya Meksiko, termasuk perayaan Dia de los Muertos, seni rupa Meksiko, musik mariachi, dan tradisi keluarga. Selain itu, film ini menggambarkan dunia orang mati dan menunjukkan bagaimana roh-roh yang telah meninggal masih mempertahankan identitas mereka. Film ini pun mengeksplorasi dimensi kompleks dalam identitas karakter. Dalam narasinya pun, film ini menceritakan masa lalu hingga masa kini, dan masa depan dalam narasi yang tidak konvensional. Hal ini mencerminkan pendekatan postmodernisme dalam menciptakan narasi yang tidak linear. Sekian presentasi dari kami, atas kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.